Oke, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok Strategic Positioning dari mata kuliah Ekonomi Strategi. Di sini aku ditemenin oleh Wilhelmus dan juga Naufal. Di sini kami ingin membahas bagaimana strategic positioning dari dua perusahaan terbesar atau transportasi online terbesar, yaitu namanya yang pertama Gojek dan juga Grab. Nah, di sini yang pertama itu adalah di panggung digital Asia Tenggara. Dua nama mendominasi itu adalah Gojek dan Grab. Nah, keduanya itu sudah tidak lagi menjadi aplikasi biasa seperti transportasi, tapi sudah berevolusi menjadi super apps. Yang bagaimana itu menjadi aspek kehidupan sehari-hari yang sangat penting. Nah, namun di balik kesamaan itu, mereka menempuh jalur strategi yang berbeda-beda untuk meraih keunggulan dari perusahaannya masing-masing. Nah, Porter mengusung bahwa ada tiga strategic positioning, tiga pendekatan dari strategic positioning, yaitu yang pertama adalah kebutuhan, keragaman layanan, dan juga aksesibilitas. Mungkin bisa dijelaskan, Willy, yang pertama apa? Baik, saya akan menjelaskan untuk sisi kebutuhan pelanggannya atau need-based positioning. Keduanya memiliki fokus yang terpolarisasi, di mana Gojek unggul dalam melayani kebutuhan masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dan UMKM Indonesia. Strateginya berfokus pada pemberdayaan dan dipersepsikan memiliki kualitas layanan yang lebih ramah. Hal ini menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang sedikit lebih tinggi, yaitu 78,2%. Di sisi lain, Grab menargetkan segmen yang lebih luas dan lintas negara, termasuk kelas premium dan korporat. Keunggulan utama Grab terletak pada harga yang dia anggap lebih murah. Menariknya, meskipun kepuasan pelanggannya sedikit di bawah Gojek, loyalitas kepada pelanggan Grab justru lebih tinggi, yaitu mencapai 73,1%. Nah, Berikutnya mungkin Nopal. Oke. Jadi di bagian kedua ini akan membahas keragaman layanan, atau variety based positioning. Nah, untuk keragamannya sendiri, pada perusahaan Grab itu mereka menawarkan spektrum layanan yang lebih luas dan terintegrasi sebagai one-stop digital solution untuk skala regional Asia Tenggara. Nah, sementara itu pada perusahaan Gojek, mereka itu membangun variasi layanan yang lebih kontekstual dan relevan dengan budaya-budaya lokal di Indonesia ini. Nah, salah satu contohnya itu seperti Go Message, ada GoClean gitu. Nah, Gojek ini juga dinilai lebih unggul dalam hal kebaruan atau novelty dan kejelasan antarmuka aplikasi. Itu. Oke. Pembahasan yang cukup menarik dari Grab dan Gojek dan bagaimana strategic positioning-nya ya. Mungkin di sini aku bisa membahas ya dari yang terakhir itu. Yang terakhir itu adalah access based positioning. Nah, sebenarnya itu apa sih access based positioning? Nah, perbedaannya itu sangat kontras bahwa Grab itu unggul telak kalau dalam jangkauan sosial media, karena access based itu bagaimana dijangkau dari sisi aplikasi, dari kampanye, atau bahkan dari diskonnya. Nah, kalau dari Grab itu sangat unggul dari jangkauan media sosial yang bisa menjadi 3 kali lipat dari Gojek. Nah, itu mungkin kalau menurut aku sendiri itu adalah kunci strategi mereka untuk membangun brand mereka atau citra mereka lah sebagai merek-merek regional yang kuat dan konsisten. Terus Gojeknya gimana? Nah, kalau Gojek itu lebih unggul dalam kedalaman akses lokal dan juga bagaimana jangkauan dari non media sosial. Pertama, mereka berfokus menjangkau ya kota-kota tier 2 dan 3, terus juga termasuk segmen-segmen yang belum memiliki akses, yang memiliki perbankan ya mungkin ya. Dan juga Gojek juga masih mendominasi, mesti mencari dengan kata kunci ojek online. Jadi kan kata kunci ojek online itu identik dengan Gojek. Dengan melalui strategi SEO yang sangat kuat. Nah, itu mungkin dari penjelasan mengenai access base. Coba kalau dari Will itu sendiri, gimana kesimpulannya, Will?
Dari aku mungkin untuk simpulan dari kebutuhan, keragaman layanan, dan aksesibilitas itu, menurut aku Gojek membangun keunggulan melalui pemahaman yang lebih mendalam akan pasar lokal, kualitas layanan yang ramah, dan inovatif fitur yang relevan. Sedangkan Grab memantapkan posisinya melalui daya saing harga, skala operasional regional yang masif, dan dominasi di media sosial. Keduanya sama-sama relevan, namun penempuh jalur keunggulan kompetitif yang berbeda. Pertarungan strategi ini akan terus membentuk masa depan ekonomi digital di Asia Tenggara. Oke. Ya mungkin pada akhirnya juga akan muncul tantangan ya. Nah, di situ pada dasarnya itu menurut kami bahwa tantangannya itu bagi Gojek sendiri itu seperti mengubah kepuasan tinggi menjadi loyalitas pelanggan. Itu salah satunya. Sementara untuk Grab sendiri, tantangannya itu mungkin berupa mereka harus meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik agar tidak hanya bergantung dengan harga yang lebih rendah saja gitu. Ya, mungkin hanya bisa sampai sini saja yang bisa kita bahas begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sejahtera.